Hai, jadi sini kami akan menjelaskan tentang human trafficking antara Indonesia dengan Kamboja. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Nama saya Fitri dari agensi Square dan rekan saya Jessica Reza Mitoloka. Hai guys, kenalin aku Heti Bairani. Saya Raffi Putra. Hai, saya Nadila Yuniar. Dan saya Gaitsa Sofazara. So let's check it out. Human trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, ataupun penerimaan seseorang dengan paksaan, penipuan, ataupun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini mencakup perbudakan, kerja paksa, perdagangan organ, serta eksploitasi seksual. Tindakan ini melanggar hak asasi manusia dan seringkali melibatkan jaringan terorganisir yang memanfaatkan kerentanan korban demi keuntungan ekonomi. Berdasarkan tujuan pengirimannya, terbagi atas perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Umumnya, perdagangan dalam negeri berlangsung dari kota kecil ke kota besar. Bentuk-bentuknya antara lain eksploitasi domestik, eksploitasi seks komersial, dan juga kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Perdagangan dalam lintas negara atau luar negeri umumnya berkaitan dengan isu imigrasi. Para korban umumnya diiming-imingi dan berharap untuk mendapatkan pekerjaan baru, juga kehidupan yang lebih baik. Kerja di luar negeri dianggap sebagai prestis dan memiliki hasil yang menjanjikan. Namun, sebagian di antaranya justru dieksploitasi dan kehilangan hak asasi serta kebebasan. Berdasarkan korbannya, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan perempuan, anak, dan juga pria. Kemudian, terkait perdagangan anak, yang paling banyak diperdagangkan adalah bayi untuk adopsi ilegal dan remaja berusia 15 hingga 17 tahun. Kelompok usia ini umumnya dieksploitasi secara ekonomi dan dijadikan pengemis, eksploitasi seksual, pornografi, serta eksploitasi tenaga sebagai tentara anak. Dan berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan manusia dibedakan atas eksploitasi seksual dan juga eksploitasi non-seksual. Eksploitasi seksual dibedakan atas pelacur paksa, kawin paksa, dan juga kawin lewat perantara. Sedangkan eksploitasi non-seksual dibedakan atas kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. Contoh kasus human trafficking bisa dilihat pada kasus antara Indonesia dan juga Kamboja, di mana angka perdagangan warga negara Indonesia di Kamboja terus meningkat sejak tahun 2021 hingga 2024. Korban kebanyakan merupakan korban penipuan melalui internet ataupun online scamming. Sejak April 2021, Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja telah menerima lebih dari 75 laporan terkait perdagangan manusia warga negara Indonesia di Kamboja, dan angka ini terus meningkat hingga tahun 2024. Serikat Buruh Migran Indonesia bahkan telah menangani lebih dari 200 kasus online scam warga negara Indonesia di Kamboja sejak tahun 2021. Menganalisis kasus human trafficking Indonesia di Kamboja dapat dilakukan dengan kerangka sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, di mana aktor pertamanya adalah negara. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, sedangkan Kamboja berperan dalam penegakan hukum terkait trafficking. Kemudian aktor kedua yaitu lembaga internasional, seperti International Organization for Migration dan United Nations Office on Drugs and Crime, yang berperan dalam menangani isu trafficking secara global. Human trafficking adalah perbudakan modern yang sering dipicu oleh kemiskinan, ketidakstabilan politik, dan juga kurangnya kesempatan kerja. Di Kamboja, banyak warga negara Indonesia dijadikan korban eksploitasi, terutama dalam sektor pekerjaan yang berdampak korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan fisik, seksual, dan juga psikologis. Ini menciptakan dampak negatif pada reputasi Indonesia sebagai negara. Ada beberapa respon dari pemerintah Indonesia dalam menanggapi human trafficking. Yang pertama, respon legislasi, yaitu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, tetapi implementasinya masih perlu untuk ditingkatkan. Yang kedua, yaitu diadakannya kerjasama bilateral untuk penegakan hukum dan perlindungan korban. Yang ketiga, yaitu diadakannya program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ada resiko yang tinggi terhadap human trafficking.